jadi saya agak banyak di mute nih. Iya, nggak apa-apa Pak, di mute saja kalau gitu. Nanti kalau mau bertanya saja dibuka. Bapak Ibu dari mana-mana saja ini? Yang jauh dari Jakarta siapa? Apa Jakarta semua di sini? Dari Lampung, Ibu. Dari Lampung, di mana tuh Ibu Lampungnya? Kalianda, Lampung Selatan. Iya, dari Universitas? Akbid Hampar Baiduri, Ibu. Akbid Baiduri. Hampar Baiduri. Akpar. Akademi Pariwisata. Oh, Kebidanan. bidang. Oke. Bengkulu Pak, Dari Bengkulu ya Pak, dari Universitas? Unihas Prof, Unihas, Universitas? Zairin. Zairin. Oh iya. Oke, berikut dari mana lagi nih? Dari Kalimantan Tengah, Prof. Dari mana Pak? Pak Ade Sucipto. Iya, dari Kalimantan Tengah, Prof. Dari Kalimantan. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Cendekia Medika, Prodi Keperawatan, Prof. Prodi Keperawatan, orang-orang kesehatan di sini. Berikut siapa lagi nih? Ada dari Lubuk Linggau, Prof. Lubuk Linggau, Jambi. Bu, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya itu. Perbatasan ya. Dekat ke Jambi nggak? Masih jauh ya? Masih jauh, Prof. Lebih dekat Bengkulu. Oh iya. Iya. Saya kan kalau jalan pulang kampung lewat situ. Lubuk Oh Linggau. iya, mampir-mampir nanti Prof kalau ke Lubuk Linggau. STI. Iya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Trana Putra, Bu, Ibu Prof. Anak Putra. Saya orang Padang Bapak Ibu. Jadi kalau pulang kampung Lebaran senangnya bawa mobil. Nah, mampir tuh di Lubuk Linggau. Iya, memang kota Pasti tersebut. betul. Saya biasanya kalau sudah sampai Lubuk Linggau sudah nyari-nyari hotel mau istirahat. Iya, benar. Iya, siap. Salam kenal Ibu Prof. Oke. Dari mana lagi Bapak Ibu? Yang mana yang jauh nih? Yang jauh. Kenalan dulu kita. Dari Kalimantan Barat, Prof. Sambas. Sambas. Bidang pariwisata. Sambas. Ibu saya sudah berapa tahun berkali-kali ke Sambas. Oh iya Bu, Masya Allah. Ketemu aja Kak Bu. Saya ke perbatasan. Oh, ke Aru ya Bu, Masya Allah. Jauh sekali. Karena saya mendapat penelitian dari Kemenristek Dikti itu untuk wilayah perbatasan, pendidikan di wilayah perbatasan. Ke Bengkayang, Aruk, kemudian apa yang di Badau mungkin Bu. ya ada yang sering disebut yang sangat berbatasan langsung dengan Malaysia itu Bu, yang masih Kalimantan Barat juga yang lebih banyak itunya, yang lebih besar pintu masuknya. Semajuk, Senaning. Semajuk masuk itu wilayah, berapa wilayah itu. Dan tahun sekarang saya coba mengajukan kembali, mudah-mudahan saya bisa balik lagi ke sana. Oh iya Bu, nanti mampir ke Politeknik Negeri Sambas ya Bu. Oh iya, Politeknik Negeri Sambas ya, Ibu Iya. Ira nanti. Mudah-mudahan saya diterima lagi. Ya. Amin. Jadi apa namanya sudah Semoga ketemu lagi, bertahun, Prof. jadi saya mencoba lagi mengajukan sekarang ini. Ya, ini sedang disiapkan karena masih lama ya, sudah disiapkan. Mudah-mudahan balik lagi saya ke perbatasan. Iya. Amin, amin. Semoga Iya. ketemu lagi Prof. Iya betul. Jadi bisa seminggu itu saya muter-muter di daerah perbatasan, ke SMP-nya, ke SMA-nya. Baik. Bapak Ibu nanti sambil berjalan kita berkenalan ya. Sambil, karena begini, kalau tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Ya. Dan nanti akan kita hubungkan dengan motivasi. Ini salah satu bagian dari motivasi belajar. Saya menyapa Bapak Ibu itu merupakan ajang perkenalan, tapi ajang perkenalan itu merupakan bagian dari motivasi belajar. Ya, cara sederhana kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sesederhananya, ya. Tapi di balik ilmu motivasi itu ada maknanya. Itu ya Bapak Ibu ya.
Tapi di sini 59 orang, 57 mungkin ya, ada Bu Is, ada saya. 57 ya Bu Is kelasnya. Berapa orang Bu Is? Kelas B ini. 56 Prof, total peserta di kelas B. Berarti ada LP3-nya juga masuk ya? Untuk Ada yang 2 Zoom-nya ya? device Prof. Iya, Oh, ada yang 2 dua device ya? peserta, iya. Oke. Iya. Oke Bapak Ibu, jadi ada 56. Tentu kalau ke 56-nya saya sampah satu persatu nanti habis 2 jam. Ya. Jadi nanti sambil Bapak Ibu bertanya disampaikan dari mana gitu ya, nama dan dari mananya. Itu ya Bapak Ibu. Tapi saya senang ketemu dengan Bapak Ibu semua karena ini akan menambah pertemanan. Ya, akan menambah, siapa tahu saya sampai di daerah sana nanti, atau siapa tahu saya nanti menjadi asesor di situ, ya kan? Ya bisa saja suatu saat saya berada di situ, ya. Atau saya nanti intip-intip, wah, ini penelitian Ibu Ina Solihah. Penelitiannya saya nge-review kan, wah, ketemu ini. Iya, jadi saya juga reviewer nasional Bapak Ibu terkait dengan penelitian-penelitian, makanya saya harus berusaha untuk lolos. Ya, berusaha untuk lolos, enggak malu ya reviewer nggak lolos. Tapi faktor kelolosan bukan hanya karena bagus, tetapi ada masalah uang juga di situ. Ya, masalah uang juga, kalau masalah uang dan lain-lainnya Bapak Ibu. Kalau sebuah universitas sudah cukup banyak, biasanya dialihkan universitas yang lain, gitu ya. Jadi banyak hal yang ikut serta memutuskan itu, unsur-unsur lain yang memutuskan itu. Gitu. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya. Kita mulai bicara masalah motivasi. Tapi saya share dulu Bapak Ibu, saya share ya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, kita bicara teori motivasi dan implementasinya dalam pembelajaran. Ya, jadi ada 2 hal ya, teori motivasinya, kemudian bagaimana implementasinya dalam pembelajaran. Oke Bapak Ibu, nanti salah satu apa yang saya lakukan itu terkait dengan implementasinya dalam pembelajaran. Itu ya. Bapak Ibu, materi ini diampu oleh kami bertiga. Ada proses, ada saya, kemudian ada Pak Dr. Eko Dikdoyo. Kita bertiga materi yang sama, kemudian menggunakan pemaparan yang sama, PPT yang sama. Itu ya Bapak Ibu. Jadi siapapun yang akan mengajar di kelas manapun, PPT-nya sama, bahannya sama, gitu ya. Tadi saya katakan, jadi ada satu kita bicara teori motivasi, satu lagi bagaimana implementasinya dalam pembelajaran, itu ya Bapak Ibu. Sekarang kita coba cek, nah CP-nya apa Bapak Ibu? CP dalam pembelajaran hari ini 2 jam ke depan, ya. Ini penting Bapak Ibu. Jadi seorang dosen harus memberikan CP-nya dulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta mampu menguraikan konsep teori motivasi, terus bagaimana strategi membangun motivasi dalam pembelajaran, ya, sehingga apa? Sehingga peserta dapat memahami dan mempraktikkan dalam pembelajaran dan realitas kehidupan. Jadi diharapkan peserta itu Bapak Ibu dapat memahami ini, ya, dapat memahami teori motivasi, bagaimana menerapkannya, kemudian bagaimana teori motivasi itu Bapak implementasikan dalam kehidupan dan pembelajaran. Mungkin teman-teman juga sudah tahu teori motivasi, tapi kadang-kala lupa. Ya, jadi pada saat ini saya mengingatkan kembali, ya, ya, bahwa teori motivasi itu sangat penting dalam proses pembelajaran, itu ya Bapak Ibu. Nah,
Materi pokoknya apa saja? Kalau ini CP-nya, capaian pembelajarannya, ini materi pokoknya. Konsep motivasi dalam pembelajaran, jenis motivasi. Nah, nanti kita bicara jenis motivasinya, ada intra dan ada ekstra. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita bicara teori-teori motivasi dalam pembelajaran. Ada behavior, ada humanistik, apa aja sih pentingnya teori-teori motivasi itu. Dan kemudian teknik-teknik motivasi dan penerapannya dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Karena kita semuanya dosen di sini, jadi mau tidak mau saya akan mengarahkan langsung pada teknik-teknik motivasi yang dapat Bapak Ibu terapkan di perguruan tinggi. Walaupun tadi dikatakan bisa dalam realitas kehidupan lain. Jadi dalam realitas kehidupan lain teknik-teknik itu masih bisa dipakai juga, tetapi tentu kita menjuruskannya pada kebutuhan kita ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan kita adalah di perguruan tinggi ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kalau kita bicara motivasi, kita bicara yang paling sering dipakai orang adalah Maslow. Ya. Ya, teori motivasi kebutuhan Maslow. Nah, teori kebutuhan Maslow itu paling banyak, paling dasar, ya. Itu adalah kebutuhan fisiologis. Ini sangat penting. Ini paling penting, paling dasar, paling banyak, ya. Apa itu? Fisik, kebutuhan fisik. Jadi, ya kondisi ruangan, kondisi tubuh, kesehatan gitu ya Bapak Ibu ya. Udah sarapan, makanya itu penting. Tadi Bapak Ibu ada yang sudah sarapan. Tadi kan saya dari jam 8. Saya tanya, udah sarapan Bapak Ibu? Sudah, kata dia gitu ya. Semangat, itu juga salah satu kebutuhan fisiologis. Jadi kalau sudah sarapan, minimal dia merupakan bagian salah satu dari motivasi untuk belajar. Gitu ya. Tapi kalau lapar kan nggak mungkin ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu lapar? Belajar dengan konsentrasi. Setinggi-tingginya motivasi, perutnya kriuk-kriuk, ya nggak bisa. Tetap aja terpecah gitu ya. Jadi motivasinya jadi terpecah. Ruang yang nyaman, ya. Jadi Bapak Ibu kalau berisik di sekitar Bapak Ibu ya sangat susah. Jadi ruangnya nyaman, penerangannya juga optimal, ya. Gak berantakan gitu ya Bapak Ibu. Nah ini penting, itu fisiologis ya. Jadi kata Maslow ya, pertama kebutuhan fisik ini terlebih dahulu, setelah itu kebutuhan akan rasa aman ya, rasa aman, rasa nyaman anak-anak kita ya. Kalau kita ke kampus misalnya, kita sebagai dosen memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada anak-anak ya, itu merupakan sebuah langkah awal juga untuk memberi motivasi pembelajaran. Ya, kalau misalnya anak kita telat, kalau Jakarta kan macet istilahnya ya Bu ya. Bapak Ibu pasti tahu. Jadi kan anak-anak bicara macet, terus kemudian karena kita emosi macet dulu balasan kamu gitu kan. Padahal mungkin memang diajak mengalami kemacetan. Kadang-kadang kemacetan itu kan nggak bisa diprediksi. Kadang-kala misalnya masuk tol, saya sudah memprepare waktu, kalau mau ke kampus pasca itu butuh waktu 1 jam. Nah biar saya tidak terburu-buru, saya berikan waktu 1 jam seperempat gitu misalnya. Di tengah jalan hari itu ada kecelakaan. Jadi butuh waktu 2 jam. Waktu yang 1 jam jadi 2 jam. Gak enak hati kan saya ya. Saya udah merasa nggak aman, nggak nyaman saya sampai di kampus. Karena saya sudah ditunggu jam 8 misalnya, saya nyampe jam 9, kan gak enak hati saya. Ya, itu sudah ada ketidaknyamanan. Jadi saya terpaksa banyak excuse dari kanan, maaf ya, maaf, terus jelasin lah gitu ya kan. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kita sudah marah-marah duluan kepada anak kita, mahasiswa kita, padahal memang dia mengalami sesuatu yang insiden, gitu ya kan. Jadi perlu juga kita berikan rasa aman, kita dengarkan ada apa, mengapa telat dan segala macam.
Kemudian kita beri peringatan, nanti jangan sampai telat lagi, tapi kalau memang insidentil ya kita harus paham ya Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini kebutuhan nomor 3. Jadi kalau 1 sudah terpenuhi, 2 sudah terpenuhi, biasanya manusia masuk ke kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita ini makhluk sosial, Bapak Ibu. Kita tidak bisa hidup individu. Jadi sudah givennya manusia menjadi makhluk sosial. Ya. Nah, ketika menjadi makhluk sosial, berarti kita membutuhkan menjadi bagian dari satu kelompok. Ya. Kelompok dosen lah, kelompok RT lah, gitu ya. Kita menjadi bagian dari suatu kelompok itu merupakan sebuah kebutuhan. Saya misalnya, saya tetap menjadi kelompok arisan di RT saya. Padahal saya nggak pernah bisa datang. Kenapa? Karena ibu-ibu itu maunya hari Sabtu arisannya. Karena kata mereka hari Minggu adalah hari untuk keluarga. Hari Minggu mereka kan memang ibu-ibu, ada yang bekerja, ada yang tidak. Tetapi hari Minggu itu mereka mengurusi suami dan anak itu katanya. Jadi mereka arisan setiap hari Sabtu. Saya hari Sabtu nggak bisa karena itu hari mengajar di S2 dan di S3. Ya, tapi saya tetap masuk arisan itu walaupun nggak pernah datang. Kalaupun saya datang itu biasanya ketika lagi libur, ya adalah hari libur S2, S3 libur, nah baru bisa datang. Satu kali nih kemarin nih. Kemarin saya diingatkan lagi, Bu, ayo arisan di rumah ibu ini, gitu kan. Lah saya sudah di pasca menguji S3. Ya, tapi kebutuhan saya menjadi bagian dari kelompok itu. Walaupun saya tidak pernah hadir, jarang hadir, tapi saya menjadi kebutuhan minimal apa? Ada informasi-informasi di WA group. Hari ini jam sekian nanti mati lampu karena ada perbaikan. Nah itu kan kebutuhan juga kan? Jadi saya kasih tahu ke Mbak, nanti jam sekian mati lampu. Jadi kalau mau nyuci sekarang, ya kan? Itu kan kebutuhan juga. Ya. Jadi menjadi kebutuhan bagian dari suatu kelompok. Manusia tidak bisa hidup individu. Dia hidup secara berkelompok. Ya, kan nggak mungkin saya jalan ke depan kemudian ada ibu-ibu lain karena saya nggak ikut-ikutan di dalam kelompok itu, saya nggak kenal gitu, ini ibu siapa gitu kan, nggak enak ya. Nah jadi ini manusia butuh menjadi bagian dari satu kelompok, begitu juga di kampus lah atau dimanapun. Kemudian kebutuhan atas penghargaan, ya, kebutuhan atas penghargaan itu orang menyalami kita, mahasiswa menyalami kita, itu sudah penghargaan. Teman kita menyapa, kita saling menyapa, itu kan saling memberi penghargaan, gitu ya Bapak Ibu ya. Menanyakan gimana, sehat nggak, gitu kan, itu sudah penghargaan. Ya, jadi kebutuhan akan penghargaan, akan perhatian orang lain, itu merupakan kebutuhan manusia. Ya, jadi kebutuhan itu tentu membuat kita motivasi bertindak, ya nggak? Kalau saya membutuhkan penghargaan dari orang lain, berarti saya harus memotivasi diri saya, harus memberi penghargaan pada orang lain, gitu kan ya? Jadi kalau saya ketemu misalnya, salaman, gimana? Gitu kan? Gimana, sehat? Itu adalah penghargaan. Jadi kalau saya biasa memberi pada orang lain, tentu orang lain akan memberikan penghargaan itu juga kepada saya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan apa? Aktualisasi diri. Ya, pengakuan orang lain terhadap keberadaan saya. Ya, jadi saya ada dalam satu kelompok, tapi saya dicuekin, kan gak enak, benar nggak Bapak Ibu? Jadi kita butuh penghargaan, kemudian kita butuh aktualisasi diri. Saya bisa menyatakan siapa diri saya tentu berada di lingkungan saya, gitu ya. Mungkin di lingkungan pertemanan
mungkin di lingkungan kuliah, dosen, dan segala macam. Jadi Bapak Ibu tentu saya sebagai seorang dosen, saya akan mengabdikan ilmu saya akan memberikan ilmu saya punya keterampilan di meneliti, kemudian saya aktualisasikan diri saya bahwa saya mampu melakukan penelitian dengan baik. Ya, jadi ini adalah kebutuhan manusia menurut Maslow. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, jadi kebutuhannya itu apa? Kebutuhan itu bersifat biologis, genetis, ya ini kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan akan pengetahuan, karena kita harus mengaktualisasikan diri nanti, ya kan? Kebutuhan berkelompok, berserikat, karena kita makhluk sosial, jadi tidak bisa. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lainnya adalah material, ya. Kebutuhan ini akan terpenuhi semua tentu kalau ada ini, gitu ya Bapak Ibu. Jadi salah satu kebutuhan manusia yang paling besar adalah ini, untuk memenuhi semua hal ini. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu berada di ruangan ini, saya mau tanya dulu, motivasinya untuk apa Bapak Ibu? Mohon izin Ibu, Ya, silakan. dengan saya Ibu Hani dari Stisik Bekasi, Kampus Cilengsi. Motivasi saya mengikuti kegiatan seperti satu, menambah wawasan, yang kedua mencari jati diri saya sebagai seorang dosen. Apakah saya sudah mampu sebagai seorang dosen? Apakah saya layak menjadi seorang dosen yang menjadi contoh untuk banyak orang, terutama untuk keluarga saya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya. Yang keempat, menambah rekan-rekan baru yang memberikan motivasi pendidikan kepada saya dan memberikan pembelajaran baru untuk saya yang bisa saya terapkan dalam lingkungan pendidikan saya. Mungkin itu dari saya Ibu, terima kasih. Oke, jadi ada pertemanan. Nanti besok-besok nih Ibu jadi berteman nih dengan berbagai daerah di sini. Ya, berbagai daerah Ibu akan berteman nanti. Ada grup WA, misalnya bikin grup WA, lah saling menyapa pagi-pagi, sehatkah, gimana, assalamualaikum, gitu kan ya? Itu kebutuhan manusia itu, ya, kebutuhan aktualisasi diri. Kadang-kadang nge-share, selamat pagi, semoga kita semua sehat, gitu ya. Jadi menyatakan bahwa saya ada di grup ini. Aktualisasi diri. Kemudian teman-teman menjawab juga menyatakan bahwa saya ada, gitu. Alhamdulillah sehat, gitu kan, menjawab lah semua itu untuk aktualisasi diri juga, gitu kan. Terus ada hubungannya dengan kebutuhan dasar ekonomi, Ibu? Ibu Hani, ada kebutuhan dasar ekonomi? Baik Ibu, kalau untuk kebutuhan dasar ekonomi pasti semua orang sama ya, punya pemikiran dan pemahaman yang sama. Karena semakin tinggi jenjang yang kita peroleh, semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh, otomatis kita di luar sana akan diakui dan kita punya daya jual sendiri. Dalam arti kita punya kemampuan, kita punya aktualisasi, kita memiliki hal-hal yang mungkin orang di luar sana tidak sama pemahaman dan pemikirannya dengan kita. Otomatis kita punya daya jual yang tidak mungkin dimiliki orang lain. Kita punya ibaratnya punya gambaran untuk orang tahu, oh ternyata si A, si B, si C punya kelebihan dan kekurangan. Dan kita bisa menambahkan orang-orang tersebut menjadi motivator atau motivasi diri kita untuk lebih baik dan menjadi orang yang punya daya tarik sendiri untuk orang mempercayai, oh bahwa dengan mengikuti kegiatan salah satunya program pekerti ini menambah kita punya wawasan yang tidak dimiliki orang yang belum pernah mengikuti kegiatan pekerti. Mungkin itu dari saya. Iya, dari sisi wawasan, kalau kita sudah punya ilmu yang banyak, mau tidak mau uang ngikutin ya Bu. Ya. Kemudian ada yang mau BKD di sini untuk memenuhi BKD, itu kan uang juga ya Bu. Jadi semua yang ada di sini saya yakin punya motivasi tersendiri, ya, punya motivasi tersendiri. Dan semua hal itu hampir ada. Berserikat, berpolitik, kemudian menambah pengetahuan,
memenuhi kebutuhan material pasti semuanya. Ya Bapak Ibu. Oke, berarti kita sendiri sebagai individu yang berada di ruangan Zoom ini punya motivasi. Semua motivasi itu ada, betul ya? Oke. Nah, ini Bapak Ibu 3 bentuk kebutuhan menuju prestasi menurut McClellan. Ya, McClellan mengatakan. Bu, saya mau tanya. Iya, silakan Pak Muhammad Iman. Itu dasarnya apa menurut Kakak ekonomi paling atas nih tadi? Bukan paling atas, Pak. Motivasi Besar. ekonomi kan ditaruh paling atas nih. Bukan paling atas, besar. Yang paling besar yang tadi. Iya, ya, Yang paling besar. betul. Ini paling besar. Paling besar itu kenapa? Ketika Bapak mau Kenapa, Bu? berpolitik, ketika Bapak kesini, butuh ini enggak? Ketika Bapak mengambil pengetahuan, butuh materi enggak? Ketika Bapak memenuhi kebagian-bagian dari unsur genetis, biologis, butuh materi nggak? Ya, jadi ketika kita mau makan, kita butuh uang untuk beli. Butuh penampilan yang bagus, butuh uang untuk beli. Ya, ketika Bapak mau masuk pendidikan, mau milih, saya mau ngambil pendidikan yang mahal, gitu ya kan? Butuh uang juga. Ketika Bapak mau eksis, berkelompok, berserikat, ya kelompok sederhana saja. Misalnya kelompok teman-teman saya mau ngopi-ngopi, gitu ya, mau ngopi-ngopi di Jadi Jiwa lah atau di mana lah. Saya nggak mau ngomong Starbucks sekarang, karena Starbucks sedang diharamkan. Jadi perlu kan Pak, gitu. Jadi ini paling besar, itu maksudnya. Kebutuhan untuk ini paling besar. Dan apa yang kita lakukan sekarang ketika Bapak Ibu di sini ada untuk kebutuhan serdos, itu side effect-nya ada pada ekonomi juga, ya. Kemudian apalagi mau jadi pimpinan. Kadang-kadang ada kampus tertentu yang mau jadi pimpinan minta berbagai sertifikat yang dimiliki, ya. Jadi artinya ini yang dimaksud adalah kebutuhan yang besar menaungi semuanya, gitu Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, kebutuhan akan rasa aman. Kalau kita berjalan kemanapun, kebutuhan rasa amannya perlu apa Bapak Ibu? Materi. Kalau Bapak Ibu perlu ke kampus biar aman, nyaman perjalanannya, butuh apa Bapak Ibu? Untuk security. Ya, butuh apa? Butuh kendaraan. Ya kan? Butuh kendaraan, mungkin waktu belum punya. Butuh kendaraan, butuh angkot, dan butuh segala macam. Ya. Butuh lagi, gitu. butuh uang lagi untuk memenuhi. Gitu. Begitu ya Pak? Gitu ya Pak? Pak Muhammad Iman. Itu ya Pak? Ibu, Iman. saya boleh bertanya Bu? Iya, Ya. Bapak. Saya Hikman Sirait dari STP Betal 2 Jakarta Bu. Iya. Bu, saya ingin bertanya pertama, apakah teori Maslow ini memang berlaku sepenuhnya untuk setiap individu? Ya, apalagi ini saya tanyakan karena di era sekarang ini banyak orang yang lebih bersikap individualistik, ya. Banyak orang yang tidak mau tahu dengan orang lain, banyak juga apalagi di komplek-komplek perumahan yang agak elit, dia nggak butuh kelompok juga. Nah, apakah ini memang berlaku untuk semua individu atau ini hanya berlaku untuk pihak-pihak tertentu Bu? Ya. Ataukah haruskah semuanya ini teori Maslow ini memang berjenjang seperti ini terjadi? Karena seperti yang saya bilang tadi, ada orang-orang memang bahkan mahasiswa pun ada yang memang nggak mau berteman, dia lebih suka menyendiri. Begitu selesai kuliah dia pulang, ya begitu datangnya tepat waktu saja, ya nggak mau kasih ruang untuk misalnya 30 menit untuk dia kongko-kongko sama temannya dan segala macamnya. Mungkin boleh dijelaskan Bu kepada kami terkait dengan hal ini. Jadi Bapak Ibu, secara givennya manusia, kita adalah makhluk sosial. Ya, secara givennya manusia, itu zaman Aristoteles juga disebutkan bahwa kita itu adalah makhluk sosial.
Dan dari Maslow pun sudah kita tahu bahwa itu adalah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Nah, tadi Bapak mengatakan kita bawa ke zaman sekarang ya Pak ya. Ke zaman sekarang apa yang kita lihat, apa yang kita amati, misalnya kata Bapak mengatakan di perumahan-perumahan elit itu mereka malah nggak butuh pertemanan, ya, karena semuanya sudah tercukupi, gitu ya Pak. Semuanya sudah tercukupi, apapun mereka punya. Secara material mereka punya banyak sehingga pertemanan nggak penting, gitu ya. Kemudian ada juga di kelas-kelas mungkin ada siswa kita yang tidak bergaul dengan yang lainnya gitu. Jadi begini Pak, pertemanan sangat penting. Kenapa mereka tidak bergaul? Karena memang kita harus paham ada anak-anak yang sifatnya introvert, ada yang sifatnya ekstrovert. Jadi dia tidak bergaul itu karena memang sifatnya introvert. Apakah introvert salah? Enggak juga, enggak salah. Ya. Itulah sifat manusia dan mereka, tapi di sisi lain sebenarnya mereka membutuhkan pertemanan, tetapi mereka tidak mampu membuka diri karena sifatnya. Tapi sebenarnya di sisi hati yang lain, dia sebenarnya ingin bisa bergaul dengan yang lain. Kalau kita lihat di hatinya yang lain, itu sebenarnya dia ingin, tetapi dia tidak bisa, kalau apa ya istilah kita, tidak pede. Gitu Bapak. Sebenarnya nggak pede. Sebenarnya kalau di sisi kebutuhan dia butuh, tapi karena introvertnya dia tidak pede. Untuk yang begini ini butuh bantuan. Jadi kalau ketemu siswa seperti itu mereka tuh butuh bantuan uluran tangan sebenarnya, ya, butuh uluran tangan kita. Dan kemudian kalau misalnya tadi Bapak mengatakan di perumahan-perumahan elit itu mereka tidak butuh pertemanan, mereka mungkin tidak butuh kelompok besar, tapi kelompok kecil mereka masih. Nyatanya misalnya, kelompok sosialita misalnya, cuma berpagelintir orang, tapi itu kelompok. Mungkin dia cuma bisa dengan keluarga, itu kelompok. Dengan adiknya, dengan kakaknya gitu ya. Jadi dengan, ya betul-betul hanya keluarga luas lah misalnya. Tapi itu kelompok, jadi kelompok yang kita maknai tidak hanya masyarakat besar ya Pak. Jadi di keluarga pun dia kan nggak bisa menyendiri juga. Ada anak, ada suami, itu juga kelompok. Tapi itu tentu kelompoknya kelompok eksklusifnya. Tapi mungkin dia ada teman 1-2 sahabatnya, itu juga kelompok. Jadi kita maknai itu bukan kelompok besar, tapi kelompok yang beberapa orang tapi tetap kelompok. Itu ya Pak. Jadi givennya manusia itu adalah hidup berkelompok, ya. Jadi kalau dikatakan ketemu anak-anak yang introvert, sebenarnya mereka membutuhkan. Jadi membutuhkan itu siapa yang bantu? Ya Bapak Ibu. Kalau sudah tahu anaknya introvert, ya kita bantu. Makanya tadi saya mengatakan gini, introvert salah? Enggak salah juga, enggak salah. Karena anak-anak introvert ini anak-anak pemikir, Pak. Anak-anak introvert itu anak-anak pemikir. Anak-anak yang perfect, dia takut salah. Nah, ketika kita bertanya sesuatu, anak introvert itu dia mikir panjang untuk menjawab, karena dia takut salah. Beda dengan anak ekstrovert, ya kan? Kalau anak ekstrovert, ngomong aja, mau salah, mau enggak, gitu. Kayak ibarat kata orang, mukanya tebal, dia nggak malu, nggak apa. Padahal, yang dia sampaikan salah. Tapi penting dia ngomong, karena apa? Pengakuan dirinya adalah ketika orang lain merespon dia walaupun salah apa, itu adalah eksistensi dirinya untuk anak ekstrovert. Tapi untuk anak introvert, dia takut salah, jadi mikirnya panjang. Padahal yang ada di kepalanya bisa jadi udah benar, tetapi dia masih mengkulik-kulik gitu. Jadi kadang-kadang untuk anak introvert ini betul-betul harus kita gali, gitu. Kita panggil dia untuk menyampaikan, menyuarakan gitu ya kan. Jadi nggak salah, cuman untuk hal itu butuh dukungan gitu ya kan. Untuk anak introvert kita butuh juga mereka ngerem gitu. Butuh mereka ngerem juga, maksudnya udah pasti dia akan jawab salah lagi, pasti jawabnya asal lagi kalau misalnya gitu ya. Butuh juga direm, jadi semuanya serba
apapun sifat butuh pendampingan kita, gitu ya Pak ya. Baik, Baik, Pak Bu. Cornelius Boleh? silakan. Ya, Bu, Pak mohon maaf, Bu, Cornelius. saya mungkin ini Ya, baik Bu. Makanya saya kembali ke satu lagi Bu. Berarti berdasarkan penjelasan Ibu tidak mungkin terjadi penyimpangan-penyimpangan dari teori Maslow ini Bu ya, atau mutasi atau hal-hal yang berbeda dari teori Maslow ini Bu ya. Dipastikan itu 100% teori ini benar Bu ya. Tidak bisa juga kita mengatakan 100% Bapak. Yang namanya teori pasti ada penyimpangan-penyimpangan, pasti ada. Tapi ya itu, kalau mereka melakukan penyimpangan berarti sudah tidak ada motivasi, gitu aja Pak. Jadi kalau ketika misalnya dia tidak butuh penghargaan dari orang lain, ya berarti ada penyimpangan. Jadi motivasi berarti motivasi dia tidak memerlukan itu, tetapi semasih dia normally, ya gitu ya, normally dalam arti kata sebagai manusia normal dia pasti membutuhkan itu, gitu ya Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Pak Cornelius sudah duluan tadi. Ya. Baik Ibu mohon konfirmasi Ibu. Jadi teori Maslow ini kan ada juga yang nyebut teori hierarki kebutuhan. Iya, betul, hierarki kebutuhan. Artinya tadi pertanyaan Bapak yang pertama tadi bahwa kok urutannya seperti apa, karena tidak hierarkis gitu kan, dari atas ke bawah. Iya. Tapi berdasarkan memang ya kita memahami bahwa artinya berdasarkan proporsional yang terbesar begitu kan. Iya, betul. Baik, bahkan hierarki 5 ini dari kebutuhan yang paling bawah sampai dengan konsep aktualisasi diri. Itu kan sebenarnya aktualisasi diri dibentuk oleh konsep keakuan, bagaimana dia memandang diri sendiri kan. Ya. Walaupun dia orang kaya, mungkin ketika dia memandang dirinya orang baik, orang yang harus beramal dan sebagainya, dia akan tetap melakukan itu. Atau orang sederhana, nggak punya apa-apa, tapi karena memandang dirinya orang baik tadi, dia akan memberikan sesuatu kepada orang lain gitu kan. Ya. Bahkan ada Robin bilang bahwa mereka bagi tingkatan dua dimensi kan Ibu ya, bahwa artinya bukan dua dimensi, kebutuhan tingkat rendah yaitu terbagi dari 1 dan 2, kebutuhan tingkat tinggi dari penerimaan sosial sampai dengan aktualisasi diri begitu kan. Nah mungkin sekarang konfirmasinya adalah ketika kebutuhannya mereka masih soal makan minum seperti anak-anak jalanan lah gitu kan, terus kita mau ngasih mereka pembelajaran, kebutuhan dasar makanannya aja mereka belum terpenuhi, terus kita mau ngasih mereka pengetahuan, nanti dicuekin atau gimana gitu Ibu. Mungkin itu aja, mungkin mohon konfirmasi. Iya betul. Iya betul, Bapak ini hierarki. Jadi kalau kebutuhan ini yang paling dasar dulu, naik ke sini, naik gitu ya. Ya. Jadi betul. Ini sifatnya hierarki. Jadi kalau kita sudah ini terpenuhi, kita akan menuntut naik ke sini. Kemudian nanti kita akan sampai di sini. Ya, kebutuhan aktualisasi diri ini kebutuhan yang paling tinggi. Kalau kita ini semuanya sudah, pasti berada di sini. Ya, Bapak Ibu gitu. Jadi, ya, bagaimana kalau Bapak tadi mengatakan studi kasusnya kepada anak-anak yang ini, ya, anak-anak yang di mana Pak tadi di Anak jalanan. anak jalanan Bapak. Kebutuhan masih soal makanan. Iya, belajar. betul. Anak-anak jalanan. Tentu kita harus beri kebutuhan ini dulu, Bapak. Kalau ini tidak terpenuhi, ya jangan dikasih dia pendidikan dulu. Kita kumpulin, ayo kita kasih pendidikan. Nggak bisa, kita kasih makan dulu, gitu ya. Sudah kenyang, baru kita masukkan, gitu. Karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kalau perut lapar, bagaimana mau belajar? Makanya tadi juga saya tanya, sudah sarapan Bapak Ibu? Tadi di jam 8 gitu saya tanya, udah sarapan Bapak Ibu? Kalau belum sarapan silakan sambil saya menjelaskan, Bapak Ibu boleh minum, boleh nyemil-nyemil gitu ya. Karena ya itu tadi kebutuhan dasar Bapak Ibu. Saya juga tadi pagi sempat dulu ngisi perut dulu, kalau enggak konsentrasi saya ngasih pembelajaran pada Bapak Ibu gitu. Karena perutnya kriuk. Nah, bukan bunyi-bunyi. Itu ya, Bapak. Oke, Pak Cornelius begitu ya. Jadi memang kita harus memenuhi dasar dulu, naik lagi. Pak Cornelius sudah di mana posisinya sekarang, Pak, dari kebutuhan ini? Masih perjuangan mau sampai hierarki palingnya. Sampai sudah diaktualisasi diri, sudah atau mungkin aktualisasi diri yang tertinggi yang belum, dan gitu ya Pak ya.
Ya, aktualisasi diri pasti pada step-step tertentu pasti kita sudah aktualisasi diri, kita sudah ada. Tapi makin tingginya kebutuhan, makin tingginya keinginan, aktualisasi dirinya juga makin tinggi Bapak Ibu. Ya, saya misalnya begini, saya sudah jadi profesor, udah dapat profesor, ngapain lagi ya? Saya butuh sesuatu yang lain. Ya, saya butuh sesuatu yang lain. Saya daftarlah jadi asesor, tes lah segala macam, itu kan untuk aktualisasi diri. Ibarat kalau di kampus orang sudah mengakui saya kok, terus saya kan pengen keluar, ya. Nah, kepengen keluar itu bukannya dari dulu nggak keluar, maksudnya keluarnya yang lebih lah, gitu. Keluarnya yang lebih. Yang dulu sih jadi narsum juga di mana-mana gitu. Tapi saya pengen sesuatu yang bisa lebih tinggi menurut saya. Saya jadilah asesor. Kemudian ketika dibuka lamaran menjadi reviewer, saya lihat syarat saya memenuhi. Mungkin juga ada orang lain yang syaratnya memenuhi tapi males. Kan ada juga pasti. Tapi syarat saya memenuhi dan saya semangat, punya motivasi. Ya, saya daftar, ikut pelatihan. Kan ada juga orang ikut pelatihannya males nih, ngapain lagi? Kan ada juga yang begitu. Ikut lagi gitu ya. Oh, ini LPDP buka lagi nih, gitu ya. Buka nih, saya lihat syarat saya memenuhi. Ya sudah, saya daftar lagi, ikut pelatihan lagi, gitu ya. Itu untuk aktualisasi diri saya. Jadi pada sisi tertentu sudah terpenuhi, naik lagi, gitu ya Bapak Ibu. Sekarang saya mau siap-siap lagi nih, daftar lagi, gitu. Ada lagi nih. Tapi minggu ini saya belum bisa untuk memenuhi itu, karena harus periksa kesehatan, jiwa, narkoba juga, karena syaratnya nikah itu. Jadi itu kan ibaratnya itu Bu Prima ngapain sih gitu kan, ngapain sih gitu kan. Untuk syarat 3 itu saya kan harus ke rumah sakit, harus ngantri gitu ya. Tapi saya punya motivasi untuk itu, yaitu tadi saya pengen aktualisasi diri yang lain lagi. Yang lain lagi, saya ingin lagi untuk ya nambah wawasan lagi lah, nambah pertemanan lagi lah, gitu ya kan. Itu Bapak Ibu. Dan memang manusia tempatnya tidak pernah puas, ya kan. Ya, mohon maaf Bu, Okay. Bu, artinya mohon maaf nih Bu, kalau kata-kata saya salah. Artinya orang-orang yang ambisius itu sudah masuk pada kebutuhan aktualisasi diri yang lebih tinggi lagi ya Bu ya. Ya, Bapak, makna ambisiusnya tolong diiniin dulu ya, karena orang Indonesia itu suka memaknai kata ambisius itu negatif. Betul Bu. Ya, nah kita makna ambisiusnya ambisi yang artinya manusia memiliki ambisi untuk itu, untuk keberhasilan. Karena ambisius yang dimaknai oleh Indonesia itu kan kalau kita sebuah kata itu makna itu bisa menyempit, bisa meluas. Benar. Ya, nah ini kalau Indonesia ambisius itu agak negatif, karanya negatif. Sebenarnya ambisi itu kan artinya positif seharusnya. Tapi mungkin negatifnya kalau kita untuk memenuhi ambisi itu menendang orang, gitu. Nah itu baru salah. Nah itu baru salah, gitu. Ya, kalau karena ambisi kita, ya kita singkirkan orang lain, nah itu baru negatifnya. Tapi ambisi kita, misalnya saya berambisi untuk meningkatkan keterampilan saya, pengetahuan saya untuk diri saya, dan saya tidak menendang kemana-mana, gitu ya kan? Saya tidak menendang, nah itu sesuatu yang positif, nggak ada masalah. Karena ini saya sampaikan kenapa Bu? Karena kadang-kala saya secara pribadi ketika ingin melakukan yang seperti Ibu, saya itu jadi agak ragu karena khawatir dengan pandangan-pandangan orang terhadap saya tadi ya, karena tadi di Indonesia stigma itu kan buruk ya Bu ya, negatif. Betul. Ya. Tadinya mau maju jadi agak serba ke belakang, mundur dulu lah, seperti itu Bu. Jadi itu harus dipandang secara positif ya Bu. Dan kalau seperti itu kita maju saja, nggak peduli dengan pemikiran orang dan segala macam. Kalau saya begitu Pak, karena saya berpikir begini, saya tidak menyinggung orang lain. Saya tidak mengecilkan orang lain, ya. Dan kalau itu berarti kan saya tidak menyinggung orang, ada masalah. Gitu. Orang sih bisa saja ada teman saya mengatakan, lu ambisius orangnya.
pernah ngomong ke saya bilang, ambisi itu penting loh, saya bilang. Sepanjang saya tidak menendang orang, sepanjang saya tidak kan kadang-kala kita punya, misalnya kita punya ambisi untuk memperoleh sebuah jabatan, kemudian untuk memperoleh itu kita memfitnah sana sini, itu baru negatif ya. Memfitnah sana sini untuk kita memperoleh itu negatif. Saya melalui itu ya, misalnya saya berambisi untuk menjadi itu salah satu yang tadi saya katakan, asesor juga sih, asesor bidang lain. Dan Bro, bertanya bro, iya, silakan Bapak. dari Tuhanka. Secara konsep dan teoritis bahwa kebutuhan dari teori Maslow ini hierarki ini seperti piramid ya dok ya, ya Prof ya. Iya betul. Di dalam implementasinya tidak semua orang seperti piramid, bahkan ada yang piramid terbalik. Iya. Ya, seorang presiden ya, dia sudah kecil banget kebutuhan dasarnya. Yang besar adalah aktualisasi sama esteem ya Bu ya. Iya, betul. Namun di dalam prakteknya justru ini yang berdampak kepada masyarakat luas ya. Adanya ingin penghargaan atau esteem, adanya aktualisasi diri, kadang-kadang nabrak sini dan berdampak negatif di dalam implementasi. Nanti bagaimana untuk mengerem, memahami, mensyukuri, oh saya ini sudah di sini, tidak perlu aktualisasi yang berlebihan sehingga ini akan merugikan masyarakat dan bangsa. Mohon pencerahannya Prof. Iya, betul Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau saya mengatakan sepanjang kita mengaktualisasi diri kita itu tidak mengecilkan orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak itu merah penting Bapak. Harus. Jadi aktualisasi yang lurus lah ya, kita mengatakan aktualisasi yang lurus. Tapi aktualisasi diri, self esteemnya memang sudah menyinggung kemana-mana, itu memang harus dibatasi. Kemudian kalau tadi menyinggung yang lain itu memang sudah harus diingatkan seharusnya bahwa itu adalah sesuatu yang salah ya. Jadi ketika teman saya mengatakan ambisius, saya berambisi untuk ini toh tidak menyinggung orang lain. Saya pergi ke dokter, kemudian periksa kesehatan dan segala macam, nggak merugikan siapa-siapa, gitu kan? Nah, sepanjang itu saya lakukan, saya mengatakan bahwa saya mau aktualisasi diri saya ya sesuai dengan porsi yang saya punya, sesuai dengan porsi saya dan tidak mengganggu orang. Itu saya pikir silahkan semua kita. Tapi kalau sudah mengganggu orang lain, mengganggu ketentraman dan segala macam, memang harus dibatasi ya, Bapak Ibu ya. Kita sepakat itu ya. Kalau sudah mengganggu orang lain itu memang harus diatasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan mengaktualisasikan diri semaksimal mungkin. Iya, Ibu Endah silakan. Ya, mohon izin tanya nih Prof. Ini kan kita berbicara tentang teori motivasi Maslow ya. Di kesehatan juga ini salah satu teori yang paling kita pelajari, yang paling dasar kita pelajari. Jadi begitu Prof. Saya ingin bertanya ya, bagaimana cara mengukur teori Abraham Maslow ini dari dasar? Tolak ukurnya itu seperti apa Prof? Soalnya kan tiap orang kan beda-beda ya Prof ya, dan saya lihat fenomena saat ini gitu ya, khususnya anak-anak kita yang masih usia belasan tahun sudah MBA gitu ya, itu sangat miris sekali. Apakah kebutuhan mereka hanya pada dasar-dasar kedua atau hanya sebagai kebutuhan dasar primer gitu ya, padahal kita untuk mencapai aktualisasi diri itu tiap orang kan beda-beda ya Prof. Mungkin kejadian ke anak di zaman sekarang gitu Prof. Mohon petunjuknya Prof. Iya Bapak Ibu, memang kalau kita lihat fenomena sekarang ya, mungkin ada kebutuhan yang langsung dilompat ya.
langsung dilompat oleh anak-anak kita sekarang. Dan apakah itu bisa menimbulkan rasa aman nyaman? Kita tentu kembali kepada anak, kepada orangnya. Kalau dia merasa aman dan nyaman di situ, oke, silakan. Karena bagaimanapun juga teori motivasi Maslow ini kan kebutuhan individu. Dan kalau kita merasa itu sudah kita lewati dan kita nyaman, ya saya pikir sudah nggak perlu dipersoalkan lagi gitu ya Bu. Misalnya gini, tingkat katakanlah fisiologisnya misalnya kenyang nih gitu. Untuk sarapan pagi, ada orang yang sarapan paginya harus sepiring nasi. Setiap orang kebutuhannya beda-beda. Kalau nggak pakai nasi sepiring nggak sarapan. Ada mungkin pada tahap tertentu orang cukup susu 1 gelas, udah cukup. Ya, jadi kebutuhan memang berbeda-beda ya Bu. Yang penting dikatakan oleh Maslow ini adalah 5 hal kebutuhan hierarki manusia. Apakah kelima-limanya akan dipenuhi oleh manusia, itu kembali kepada manusia itu sendiri gitu ya. Ukurannya tentu ukuran sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia ya. Kalau tadi dikatakan aktualisasi diri saja sudah selesai jadi profesor, udah cukup ya sudah. Mungkin ada orang tertentu udah selesai gitu kan, udah selesai. Kemudian ada teman saya sudah mencapai ini tapi tidak ditunjang oleh kesehatannya, dia kena stroke. Ya bagi dia sudah cukup ini, karena kalau dia lanjutkan lagi dia mungkin harus fokus untuk kesehatannya dulu ya. Harus fokus untuk kesehatannya menyembuhkan stroke yang dia alami ya. Jadi setahun dia memasukkan GB-nya sambil berproses, ternyata sebelum itu dia kena stroke ya. Untuk dia aktualisasi dirinya tentu tidak akan mungkin berkembang. Pencapaian GB itu sudah cukup besar, tapi untuk yang lain tentu dia harus membutuhkan yang lain dulu gitu ya. Harus selesaiin dulu kesehatannya. Mungkin nanti kalau dia udah sehat, udah sembuh, baru ya kan, seperti Pak Prabowo udah sembuh, stroke-nya kena 2 kali, dia butuh aktualisasi jadi presiden tuh ya kan Bapak Ibu. Jadi yang mana yang dibutuhkan terlebih dahulu gitu ya Bapak Ibu ya, kalau kita bicara. Oke, kita masuk ke sini. Tadi sudah belum ya Bapak Ibu? McClellan mengatakan kebutuhan yang menuju prestasi nih, ini kebutuhan menuju prestasi ya. Jadi setiap orang butuh prestasi, setiap orang butuh kekuasaan, setiap orang butuh afiliasi. Ini kan kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi tadi ya, makan, rasa nyaman, sandang pangan sudah terpenuhi, mereka butuh prestasi. Butuh kekuasaan, tentu kita butuh kekuasaan, nggak harus jadi pimpinan besar semua ya Bapak Ibu. Di rumah tangga juga need of power juga. Sebagai kepala keluarga itu kekuasaan juga, ya kan Bapak Ibu? Sebagai seorang istri yang mendampingi suami juga itu butuh kekuasaan juga. Jadi kekuasaan dengan dimaknai lebih luas, nanti orientasinya kita nanti jadi ini, jadi itu. Sedangkan jadi itu butuhnya cuma 1 orang gitu ya. Selebihnya terus nanti kita prestasi. Iya kan, selebihnya jadi prestasi. Kita bukan, kekuasaan itu macam-macam ya. Afiliasi yang membuat kita nyaman ya pasti kalau afiliasi kita sudah ketahuan di mana, pasti membuat kita nyaman ya Bapak Ibu. Tinggal kita beraktivitas maksimal di situ gitu ya kan. Oke. Sekarang ini berikut Keller nih. Ada 4 indikator motivasi dalam pembelajaran. Ini dalam pembelajaran Bapak Ibu, ini kita fokus ke pembelajaran ya. Attention. Perhatian. Tadi yang saya lakukan menyapa Bapak Ibu itu merupakan bagian dari perhatian. Tapi tentu nggak mungkin menyapa semuanya, 56 saya sapa satu persatu, nanti waktunya habis. Ya, jadi menyapanya secara global. Tapi kalau di kelas Bapak Ibu kan bisa bervariatif, ya kan? Karena kan Bapak Ibu kalau di kelas ada 16 kali pertemuan Bapak Ibu di situ. Bisa Ibu bervariasikan lah ya.
Nah tadi apa yang saya lakukan itu merupakan bagian dari attention. Saya perhatikan, saya tanya dari mana dan dari mana, kemudian berdialog sedikit gitu ya. Itu merupakan bagian perhatian. Nah dalam proses pembelajaran, ini bagian perhatian ini ada di bagian pembuka pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak masuk ujuk, duduk gitu ya. Anak-anak kita belajar. Ini langsung jangan begitu. Ya, jadi kita harus membuat suasana kelas nyaman, suasana kelas rileks ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, anak-anak sudah mulai fokus ke kita. Jadi, perhatian itu membuat orang per orang fokus. Oke. Jadi yang Bapak sentuh apanya gitu kalau perhatian itu yang disentuh adalah rohaninya, gitu ya. Kalau masuk jam 8 mereka sudah sarapan. Ya sudah sarapan, sudah kenyang perutnya. Nggak mungkin Bapak harus mempersiapkan makanan di kelas. Itu nanti makan siang gratis. Makan siang gratis kan nggak mungkin ya Bapak. Jadi yang Bapak sentuh itu rohaninya. Rohaninya dengan memperhatikan, gitu ya Bapak. Kemudian relevansi. Relevansi ini materi pengetahuan yang ada di kelas ini harus relevan dengan kebutuhan mereka. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu menaikkan relevansinya? Nanti Bapak Ibu kaitkan dengan relevansi kebutuhan di masa depannya. Ya, misalnya kalau dia lagi belajar kesehatan, ini Ananda, ini kita sekarang belajar tentang jantung. Anda nanti kalau akan menjadi dosen misalnya ya, menjadi apalah segala macam ya, konsultan kesehatan jantung, nah harus paham ini. Nah, gitu. Jadi artinya mereka kita berikan bahwa apa yang dipelajari ini relevan dengan kebutuhan mereka nanti. Ya, bisa jadi kebutuhan mereka sekarang dan kebutuhan mereka akan masa depan. Untuk menjaga kesehatan jantung misalnya relevan dengan diri mereka juga kan. Kemudian nanti kalau mereka bekerja di bidang kesehatan ya mau tidak mau itu penting. Jadi di sini ya pengetahuannya yang akan Bapak Ibu sampaikan harus Bapak Ibu sentuh bahwa ini relevan dengan kedirian mereka nanti dan sekarang ya. Kemudian ini confidence-nya harus ditingkatkan, rasa percaya diri anak. Itu tadi dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Yang introvert tolong dia didorong gitu ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian diberi mereka kelonggaran dan kita bersikap lebih humanis sehingga mereka ketika menyampaikan pendapat juga enggak takut, enggak takut salah gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita memberi sentuhan humanis dan memberi kedekatan dengan mereka, maka mungkin lebih mampu mengungkapkan berbagai hal ketika kita tanya, gitu ya. Jadi kita tingkatkan rasa percaya diri mereka. Satisfaction, kepuasan di mana ini? Kalau dalam proses pembelajaran kita kasih, di dalam proses pembelajaran dan di akhir pembelajaran kita beri mereka kepuasan. Kepuasan apa? Salah satu tentang ilmu itu tadi. Kalau ilmunya sudah kita dapatkan, kemudian kita bungkus ilmu itu di bagian terakhir, baik melalui refleksi, baik melalui penutup, ya penutup pembelajaran, itu artinya kita memberikan kepuasan kepada mereka, memberikan pernyataan kepada mereka bahwa yang tadi dipaparkan kuncinya ini, gitu ya. Bapak Ibu dalam proses pembelajaran pasti Bapak Ibu sekarang ini kan senternya adalah siswa. Pasti Bapak Ibu akan membuat siswanya aktif, memberi pendapat, mencari dan bagaimana ya. Pasti coba cari artikel di sini, gitu kan. Coba baca artikelnya. Si A artikelnya beda, si B artikelnya beda, si C artikelnya beda. Pendapat tadi yang disampaikan berbeda-beda. Bapak Ibu harus memberi kepuasan kepada siswa di akhir perkuliahan bahwa capaian pembelajaran hari ini adalah A, B, C, gitu misalnya ya. Jadi apa tadi yang menjadi pertanyaan saya di awal tujuan pembelajaran kita, saya kunci di akhir itu akan memberi kepuasan kepada itu ya. Selain dari kepuasan yang lain, gitu ya Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu beri tugas, kemudian Bapak Ibu kasih jempol, itu juga memberi kepuasan. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan di sini? Oke, kalau belum, saya maju dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya, kalau ini proses dalam proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Ini motivasi terkait dengan pembelajaran. Kalau ini terkait dengan prestasi. Ya. Nah, kita dari tadi udah bicara motivasi apa sih itu motivasi gitu ya kan? Nah, motivasi itu ada dorongan, ada niat yang kuat gitu ya di dalam diri anak ya untuk memperoleh pengetahuan, memperoleh keterampilan atau apapun. Nah, motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Jadi motivasi dari luar, motivasi dari dalam. Ya, nah dua-dua motivasi ini sangat berkelindan Bapak Ibu, saling berhubungan. Dua-dua ini saling berhubungan. Kita akan susah untuk menentukan apakah intrinsik yang dominan, apakah ekstrinsik yang dominan. Yang penting tidak dominannya, yang penting Bapak Ibu. Yang penting kedua-duanya berkolaborasi, gitu ya, berkelindan. Kedua-duanya saling mempengaruhi. Bisa jadi satu saat ekstrinsik yang dominan, bisa jadi satu saat ekstrinsik yang dominan, itu ya. Tapi ekstrinsik itu akhirnya menumbuhkan, berarti ekstrinsik yang lebih dominan tetapi menumbuhkan, ya. Atau intrinsik yang dominan kemudian ditambah oleh faktor ekstrinsiknya menjadi makin tinggi, itu ya. Ya, oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, motivasi intrinsik dari dalam, motivasi ekstrinsik dari luar, apa saja sih? Tuh, ini yang ada dalam diri, ya, kemandirian, keahlian, kepuasan, pengetahuan, ya, keinginan dan segala macam itu adalah dari intrinsik. Sedangkan ekstrinsik itu unsur luar, bisa reputasi, bisa penghargaan yang diberikan oleh pihak lain ya. Nah, misalnya penghargaan naik jabatan itu faktor ekstrinsik ya. Penghargaan, ada penghasilan lebih nanti ketika Bapak Ibu selesai bekerja, boleh mendaftar BKD, itu kan, boleh mendaftar serdos, BKD mendaftar serdos nanti baru mengisi BKD. Jadi karena Ibu sudah bekerja, TOEFL-nya bagus, TOEFL bagus, pekerti nggak ada, nggak bisa juga. Dia kan harus melengkapi semua. Sehingga nanti muncullah penghargaan berupa insentif. Ya, ada uang yang diperoleh, itu motivasi ekstrinsik. Dua-duanya sangat berperan. Oke. Jadi kalau kita lihat motivasi intrinsik itu tadi, walaupun tadi Maslow sudah mengatakan, tapi kita membaginya berdasarkan motivasi. Motivasi intrinsik itu ketubuhan ya, ketubuhan maksudnya makan, minum, terus kalau anak sekarang fashion gitu ya, itu masuk baju bagus, make up dan segala macam, itu physically ya. Kemudian faktor psikologis, rohani, ada rasa nyaman, rasa tentram gitu ya, semangat, ke kampus semangat, nah itu bagian dari psikologis. Tapi ke kampus males gitu ya, males karena di kampus dosennya nggak bersahabat gitu. Dosennya jaim, dosennya killer kata anak-anak gitu ya, itu berarti kita memberikan ketidaknyamanan. Rohaninya ya, motivasi intrinsiknya kurang kuat karena ada faktor psikologis. Kemudian faktor eksternal, ini bisa guru, teman, orang tua, tetangga, siapapun ya yang mendorong. Ada faktor non sosial ya, jadi faktor eksternal yang non sosial, cuaca lagi hujan lebat jadi males ya Bapak Ibu berangkat ya, cuaca hujan lebat. Kemudian biasanya nih kalau Jakarta di tempat tertentu, itu apa namanya, banjir. Kemudian kalau sudah banjir, macet.
ya kan? Kalaupun nggak banjir, pasti yang namanya hujan memberi kemacetan. Kalau banjir makin macet. Nah, itu faktor non sosial yang ikut mempengaruhi eksternal. Ya, waktu mau berangkat kalau jam 7, mau jam 6, jam 7 macet. Karena anak sekolah juga berangkat. Jadi motivasi saya harus saya pindahkan. Jam berangkatnya jam 10 gitu ya. Kalau jam 10 sudah aman, nggak terlalu banyak kemacetan gitu ya. Jadi ada faktor-faktor eksternal juga yang berpengaruh gitu ya. Faktor eksternal itu ada sosial dan ada non sosial gitu ya Bapak Ibu. Apa sih fungsi motivasi Bapak Ibu? Ya, indikator yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar. Karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Bapak Ibu, motivasinya masih tinggi nggak nih sampai jam segini? Baru 2 hari loh. Baru 1,5 hari. Tinggi, semangat. Baru 1,5 hari gitu loh. 2 Masih harinya Bu, masih tinggi Bu. masih Baru ini. Nanti kalau kurang-kurang ditambah Pak asupannya. Ditambah asupannya. Pesen kopi latte, apalagi kopi Vietnam ya. Nah, dipesan-pesan itu menambah motivasi belajar ya. Kemudian fungsi motivasi itu berkalian dengan tujuan dalam proses pembelajaran itu. Jadi proses pembelajarannya tujuannya apa? Menambah ilmu, bisa mengajukan sertus, bisa mendapat jabatan ya. Nah, itu berkalian di situ. Jadi fungsi motivasi itu memberi dorongan, menentu arah perbuatan, menyeleksi perbuatan juga bisa nih Bapak Ibu. Bapak Ibu saya yakin di sini ada pejabat-pejabat juga ya. Tapi kerjanya pasti banyak, kalaupun bukan pejabat kerjanya banyak, ada hal yang lain. Tetapi dia seleksi dulu nih. Karena motivasi di sini sangat tinggi ya. Motivasi di sini sangat tinggi, saya seleksi dululah kegiatannya gitu ya. Saya ambil dulu mengikuti pekerti. Untuk yang lain minggu depan ya, untuk yang lain minggu depan. Itu Bapak Ibu, motivasi itu juga terkait dengan mampu kita melakukan menyeleksi kegiatan. Kemarin hari Minggu saya harus menyeleksi kegiatan saya, karena di hari Senin saya menguji 3 disertasi. Ada 3 menguji, 1 bimbingan ya. Terus di hari Senin itu juga saya harus menjadi instruktur PPG Prajabatan. Kemudian di Senin itu juga kemarin 2:30 saya mengajar di kelas A, pekerti. Ya. Jadi ada 4 hal yang harus saya persiapkan. Untuk pekerti, walaupun materinya sudah ada, saya cari lagi di mana ini, nanti takut hilang. Jangan dicari di hari H, gitu ya kan? Saya buka dulu, saya klik, oh ya, sudah ingat, gitu ya kan? Karena jedanya agak lama ini, pekerti ini 2 bulan jedanya. Jeda untuk memulai kembali di sini itu ada 2 bulan, ya. Nah, kemudian tadi saya katakan saya seleksi dulu. Saya tinggalkan menilai BKD, jadi saya tinggalkan aktivitas saya sebagai asesor BKD. Karena ada beberapa permintaan dari Sorong, dari Maumere, dari Jambi, dari Tangerang. Jadi karena ini penting, ya, saya lihat, saya kemarin seleksinya yang BKD saya tinggal dulu. Nah, kemarin ada 2 hari ini motivasi belajar. Kemudian saya cek udah selesai. Terus saya kerjakanlah yang BKD saya kerjakan kemarin Sorong dan Maumere dulu, karena itu yang terdahulu mengirim ke saya, yang duluan mengirim ke saya. Kemudian saya cek di Sijali linknya LL Dikti, wah ada juga tugas harus menilai capung dosen.
Tapi jatah waktunya masih ada 2 hari lagi. Jadi biasanya 5 hari kita diberi waktu untuk menilai Jakung itu. Saya lihat kemarin ada jatah 2 hari lagi. Jadi itu saya rencanakan hari ini, gitu ya kan. Hari ini saya akan menilai si Jali, Jakung, dosen di situ. Jadi saya seleksi sesuai dengan motivasi saya hari ini apa. Mau mengajar ini dulu. Yang lain menyusul nanti. Jadi Bapak Ibu saya yakin juga mungkin ada hal yang lain yang penting juga, tetapi lebih penting seperti hari ini, sehingga ditinggalkan dulu aktivitas yang lain. Gitu kan ya? Saya yakin banget. Benar nggak Bapak Ibu? Ada yang ditinggalkan nggak aktivitas yang lain dulu demi pekerti hari ini? Demi pekerti hari ini ada tugas yang lain ditinggalkan dulu. Tugas mengajarkah? Atau tugas jadi narsum di tempat lain? Ya. Jadi narsum di tempat lain dapat uang sih, tapi ini uangnya juga ada, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya jadi ditawarkan narsum di tempat lain hari Kamis jam 10. Tapi hari Rabu malam itu saya harus menjemput mahasiswa KKN di Temanggung. Ya, mana yang lebih urgent? Tentu dengan mahasiswa saya. Akhirnya yang jadi narsum saya tinggal, saya kasih tahu saya nggak bisa, carilah yang lain narsumnya. Karena menjemput mahasiswa ada 72 orang mahasiswa yang harus saya jemput. Kemudian ada kegiatan lain benchmark di UNY, nah itu kan penting, ya kan? Penting. Jadi saya tinggalkan lah. Jadi saya pilih, saya seleksi. Ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita dahulukan, ada yang kita tinggalkan. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Ini alur motivasi. Nah itu tadi Bapak Ibu, motivasi setiap manusia berbeda-beda, ya. Jadi nggak sama. Ada manusia yang motivasi utamanya untuk memenuhi kebutuhannya dulu, kebutuhan fisiknya terlebih dahulu. Ada yang sudah fisiknya, tentu dia tidak lagi memikirkan fisik, dia sudah pindah ke yang lain, gitu ya. Ada yang fisiknya tadi saya katakan sarapan paginya harus sepiring nasi, ada yang cuma 1 gelas susu udah cukup. Nah, beda-beda ya Bapak Ibu ya. Nah, motivasi itu perlu juga dorongan. Jadi ada motivasi yang perlu dorongan, ada motivasi yang sudah ada di dalam diri yang tinggal dia cuatkan keluar, gitu ya. Jadi motivasi perlu proses, ada yang perlu proses, ada yang tidak. Jadi setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda, innernya pun berbeda-beda, gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak sama. Oke, nih Bapak Ibu, kita masuk ke pembelajaran. Motivasi, cara menumbuhkan motivasi belajar. Nih Bapak Ibu, cara menumbuhkan motivasi belajar, salah satunya memberi angka. Apa sih ini yang dimaksud dengan memberi angka Bapak Ibu? Nilai. Bapak Ibu memberi nilai pada mahasiswa, itu merupakan motivasi bagi mereka untuk belajar berikut. Ada mungkin tugas ya, Bapak Ibu ngasih tugas, terus tugasnya nggak diberi nilai, tugasnya nggak dikomen, gitu ya. Udah taruh di situ ya. Sudah, itu siswanya bisa lihat di meja Bapak itu masih di situ. Tumpukannya masih begitu, kemarin masih A yang di awal, sekarang masih si A juga yang di awal. Dia tahu itu nggak nilai-nilai, nggak dilihat-lihat. Besok kalau Bapak Ibu ngasih tugas lagi, kalau kemarin dia mengerjakannya dengan antusias yang sangat tinggi, besok itu yang penting masukin. Kata dia, nggak dinilai oleh Bapak, udah yang penting masuk, nama kita ada. Iya Bapak Ibu ya, kalau yang tidak memberi nilai hati-hati loh. Nanti anaknya, mahasiswanya memberi tugas itu yang asal-asalan. Ya. Terus apa lagi? Bisa memberi hadiah? Pernah Bapak Ibu memberi hadiah kepada siswanya? Pernah. Siapa yang pernah? Saya pernah Bu. Ya, apa Pak hadiahnya? Saya kasih Bu, apa namanya, Gojek, GoPay. Oh,
Bapak banyak duit ternyata nih. Yang murah-murah aja Bu, 25.000 gitu Bu. Kalau mereka ngapain Pak? Kalau ini kok kamera saya mati, kok nggak kelihatan saya. Oh gini Bu, kalau saya kasih kuis ya Bu ya, terus mereka bisa jawab, nanti saya kasih GP Bu. Jadi mahasiswanya senang ya Pak? Iya Bu, jadi mahasiswanya itu termotivasi lah ya untuk belajar gitu loh. Biasanya kasus karena izin Bu, saya ngajar mata kuliah manajemen keuangan ya di prodi magister manajemen. Jadi rata-rata di Paramadina mahasiswanya udah banyak bekerja ya, sehingga dia tahu lah itu untuk untuk sekedar motivasi atau permainan. Jadi ya kita sama-sama having fun aja Bu. Iya, biar kecil tapi mereka ada faktor lain. Apresiasi ya Bu. Kita apresiasi sebetulnya terkait dengan. Ya, mungkin bagi mereka juga tidak besar kecilnya yang penting Pak. Iya Bu, karena gini menurut saya kalau nggak tahu izin bisa di program magister manajemen yang lain sama kali ya, rata-rata sudah bekerja dan lebih kepada manajerial ya. Jadi yang kita kembangkan itu sebetulnya pemikiran orisinal dari dia terkait dinamika yang ada ya. Karena dunia keuangan itu kan dinamika cepat ya Bu. Jadi ide-ide inovasi yang orisinal dari para mahasiswa itu yang lebih diharapkan, bukan sekedar textbooknya. Nah, sekarang sih begitu Bu konteksnya. Iya, betul. Iya, betul. Jadi banyak cara ya Pak. Bagi mereka mungkin juga bukan uangnya yang penting gitu. Iya. Tapi ada pengakuan bahwa dia benar gitu loh kan. Oke. So, dia akan jawab kuis terus tuh, jadi saya nggak capek ngajarnya. Oke, ya Ibu Kina silakan Ibu. Ya, terima kasih Prof. Kalau saya juga tadi hampir sama dengan Pak Niko, cuma kalau saya biasanya Prof hadiahnya itu untuk semua gitu, semua. Kenapa semua? Karena ada satu kampus yang tempatnya di Bekasi gitu ya. Kalau saya rasakan Bekasi Timur tuh agak jauh gitu ya Prof ya. Nah ini mahasiswanya adalah mahasiswa kelas malam, mahasiswa karyawan. Jadi kalau dilihat dari segi pekerja mungkin mereka tidak semua pekerja kantoran gitu ya Prof ya. Jadi mungkin ada yang guru, ada yang kurir gitu ya. Nah saya mengapresiasi mereka bahwa mereka tuh masih ada niat dan semangat untuk kuliah gitu ya, terutama kuliah malam. Kalau kita pikir mungkin kita juga pernah merasakan gitu ya Prof, pagi kita bekerja sampai dengan sore kemudian dilanjut kuliah. Nah itu menurut saya tuh salah satu bentuk saya menghargai mereka untuk bisa hadir terus, mereka aktif di kelas gitu ya. Jadi menurut saya hadiah yang saya berikan coklat gitu untuk sekelas gitu ya Prof. Mungkin nggak seberapa gitu ya kalau kita kasih Silver tapi saya melihat ekspresi mereka begitu senang karena mungkin mereka merasa dihargai gitu ya, merasa seperti teman gitu. Dan itu menurut saya udah satu bentuk motivasi belajar, karena setelah itu mereka langsung merasa, ibu ngajar apa lagi sih Bu, ayo Bu kita sekelas lagi gitu ya. Jadi menurut saya kayak mereka tuh udah bukan hanya dilihat dari kehadiran, tapi mereka antusias di kelas, mereka mengerjakan tugas, kuis, itu dengan sendirinya tuh kayak seperti magnet gitu ya Prof. Jadi kita memberikan penghargaan itu, begitu menurut saya Prof. Iya, berarti hadiah itu merupakan salah satu, dan banyak cara bisa dilakukan. Salah satu memberi dorongan motivasi, ya. Kemudian bisa juga dengan memberi mereka kesempatan kompetisi. Ayo berkompetisi, project nih, project A, B, C, siapa project yang bagus, gitu kan, kompetisi mereka. Jadi mereka semangat mengerjakan project itu. Karena nanti di project yang paling bagus, Ibu kasih hadiah, gitu ya kan. Project yang paling bagus, nanti masing-masing dikasih gopay 10.000. Ya, nah kompetisi. Kemudian memberi penyadaran, ya. Nah ini kalau kurang motivasi, kita beri penyadaran bahwa pembelajaran ini penting untuk Anda, dan tentu caranya
bisa kepada menyentuh rohani, bisa juga menyentuh logika berpikir mereka, gitu ya. Kemudian yang berikut bisa memberi pujian. Jadi dengan Bapak Ibu memberi pupukan, beri aplaus untuk Amanda, misalnya gitu ya. Beri jempol, beri 2 jempol untuk Amanda, misalnya. Nah itu pujian-pujian. Itu membuat mereka bersemangat. Jadi apa ya? Perhatian itu sederhana, gitu ya. Perhatian itu sederhana ternyata. Sama dengan orang katakan bahagia itu sederhana. Ya, jadi bisa kita lakukan. Ini bisa kita lakukan Bapak Ibu. Asal jangan pelit aja memberikan. Kadang-kadang kita kalau pelit memberikan pujian, ya, pelit memberi hadiah. Nah kita ini ingin kelas kita menjadi antusiasme gitu ya. Tadi Bu Kina katanya anak mahasiswanya, kapan Bu, ayo Bu kita belajar lagi mata kuliahnya apa Bu? Dan ditanya nih, Bu, itu semata-mata bukan mengharapkan coklat cuman kecil itu pasti gitu. Bukan mengharapkan coklatnya. Kalau coklat mungkin mereka bisa beli ya Bu, karena mereka udah bekerja. Ya, jadi bukan coklatnya, bukan semata-mata coklatnya, tapi di situ adalah penghargaan kepada mereka gitu ya Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu bisa nih sudah merancang-rancang besok apa ya, besok apa gitu. Ya. Oke, berikut. Nah, ini Bapak Ibu, ini terkait teori-teori motivasi ya, bahwa motivasi dan pemuat itu ada hubungan, walaupun kata Skinner dalam proses pembelajaran mengatakan bahwa motivasi tidak bisa dipisahkan dari teori belajar, karena ketika kita bicara belajar itu di dalamnya ada motivasi, karena belajar itu merupakan sesuatu yang ekstrinsik yang merupakan nilai lebih, sehingga untuk memperoleh itu memang butuh motivasi ya, butuh motivasi. Kemudian hadiah dan penguatan di sini dikatakan bahwa memang tidak ada jaminan bahwa hadiah itu akan menjadi pemuat motivasi ya, tetapi perlu, nah gitu kan ya. Jadi tidak ada jaminan bahwa itu akan menjadi pemuat, tapi merupakan salah satu yang diperlukan dalam meningkatkan motivasi gitu ya itu ya. Mungkin bagi orang lain nggak perlu, tapi bagi si A nggak perlu, tapi bagi si B perlu. Jadi ada perlu bagi orang-orang tertentu gitu ya. Kemudian, nah kalau teori kognitif disonansi itu menyatakan bahwa motivasi itu dapat memberi hal positif sehingga bisa memberi spirit, memberi semangat. Ya, jadi berarti teori kognitif disonansi ini bahwa tingkah laku seseorang itu akan memberikan alasan bagi dia untuk menyatakan dirinya seperti apa, siapa gitu. Sehingga motivasi itu ujungnya nanti akan menunjukkan hal yang positif pada mereka gitu. Kemudian teori atribusi ini juga mengatakan bahwa motivasi itu merupakan umpan balik yang sangat besar. Berarti motivasi itu merupakan memberi kontribusi besar pada proses pembelajaran. Jadi dikatakan di sini bahwa seseorang itu ada ya, bahwa motivasi itu memberi kontribusi yang sangat besar untuk mengerjakan sesuatu. Ini ada. Kemudian di sini kalau kita bicara mengaitkan dengan motivasi itu, bahwa motivasi itu dengan sendirinya juga nanti akan menyatakan saya siapa, menyatakan diri saya siapa. Dan ketika menyatakan diri saya siapa itu tentu kaitannya dengan prestasi gitu ya. Jadi Self-Worth, teori tentang Self-Worth itu mengatakan bahwa motivasi itu bisa menyebabkan seseorang sukses atau gagal. Jadi kalau motivasinya tinggi menjadi sukses, kalau motivasinya rendah yang menjadi gagal. Ya. Jadi kalau sukses ya berarti nanti akan menimbulkan prestasi yang lebih bagus gitu ya.
Kemudian teori ekspektasi, ya. Teori tentang ekspektasi teori ini menyatakan bahwa ada harapan, ada motivasi itu memberi harapan perbaikan, nah gitu. Motivasi itu memberi harapan untuk perbaikan atau untuk berprestasi. Jadi artinya motivasi yang penting untuk di ujungnya prestasi, itu ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi terkait dengan humanistik, betul bahwa perlakuan humanistik itu akan memberikan motivasi belajar yang lebih tinggi. Jadi ada hubungan antara humanis dengan motivasi. Kalau Ibu Kina tadi mengatakan saya lebih kepada menghargai mereka, itu kan ya Bu Kina ya. Apa yang saya lakukan lebih pada menghargai mereka. Jadi itu artinya adalah humanis, gitu ya. Jadi memanusiakan mereka, sehingga ketika memanusiakan mereka ada motivasi yang tinggi. Ketika ingin ketemu dengan Ibu Kina, belajar hari ini, ya, padahal dia udah capek loh. Hari ini tuh misalnya kalau jadi kurir, saya sudah jauh muternya gitu, sudah jauh muternya kemana-mana tadi, benar udah capek. Tapi nanti mau ketemu dengan Ibu Kina, itu kan saya punya motivasi, karena Ibu Kina itu menghumaniskan manusia, ya kan? Ya. Terus berikutnya teori motivasi berprestasi juga mengatakan bahwa seseorang berprestasi itu pasti punya motivasi yang sangat tinggi gitu. Jadi tidak mungkin orang yang punya motivasi rendah berprestasi. Itu hubungannya. Motivasi tinggi berprestasi, motivasi rendah tidak berprestasi. Itu ya Bapak. Ya, ini motivasi dapat dikatakan motivasi dapat manusia dapat termotivasi oleh rasa senang. Jadi rasa nyaman, rasa aman itu bisa menimbulkan motivasi. Kalau kemudian motivasi itu akan bertahan lama adalah yang self motivation. Ya, jadi motivasi yang paling ampuh memang yang dari dalam. Karena kalau motivasi yang dari luar, dia butuh sokongan terus-menerus dari orang luar, ya. Butuh misalnya butuh motivasi dari teman misalnya. Kalau teman sudah tidak memberi motivasi lagi, ya turun. Beda kalau motivasi self motivation ya, motivasi yang ada dalam diri. Mau teman ngasih motivasi, mau teman beranggapan jelek kepada saya, gitu misalnya gitu ya. Tapi karena motivasinya berada di dalam, ya maju-maju saja, ya. Kalau misalnya teman pernah mengatakan tadi, saya katakan, lu kok ambisius banget, udah jadi profesor, pengen itu lagi, gitu kan. Nah, kalau motivasi dalam diri saya tidak tinggi, ya saya bisa jadi jatuh, gitu. Bisa jadi, wah, apa betul saya ambisius, tapi saya kemudian menganalisis dengan logika berpikir saya, kemudian saya akhirnya beranggapan ya mungkin karena iri kepada saya, karena enggak bisa mencapai apa yang saya kan, makanya dia menjatuhkan saya dengan kata ambisius. Bisa jadi kan? Jadi saya pikir biarkan saja, saya tetap berjalan. Nah gitu Bapak Ibu. Oke. Ya, ini Bapak Ibu, ini ciri-ciri. Ini ciri-ciri kalau mahasiswa Bapak Ibu punya motivasi tinggi. Dia tekun dalam mengerjakan tugas. Ya. Jadi tugas itu diberikan untuk seminggu lagi, ternyata hari ini dia kerjakan. Misalnya gitu ya. Kemudian mengerjakannya juga sampai tuntas. Enggak pakai besok-besok. Berarti dia semangatnya tinggi. Motivasinya tinggi. Kemudian menghadapi kesulitan. Bisa jadi proyek yang Bapak Ibu berikan itu sulit. Proyek yang Bapak Ibu berikan itu materialnya susah dicari, tapi dia ulet, ya. Kemudian minatnya terhadap persoalan-persoalan yang
yang sedang terjadi dan segala macam itu sangat tinggi, berarti kita bisa mengatakan ini semangat belajarnya tinggi. Semangat ingin tahu, belajar itu kan semangat ingin tahu sebenarnya. Masalah ekonomi ingin tahu, masalah politik ingin tahu, ini juga besar ya Bapak Ibu. Itu berarti motivasi untuk belajarnya tinggi. Lebih senang bekerja mandiri. Ini bekerja mandiri bukan arti negatif ya Bapak Ibu. Ini maksudnya nggak disuruh dia ngerjakan, itu ya. Kita belum memberi aba-aba untuk memulai, dia sudah mencari sendiri. Misalnya hari ini materinya tentang hubungan manusia dengan manusia lain misalnya. Wah, dia langsung searching. Apa sih hubungan manusia dengan manusia lain itu seperti apa sih? Dia sudah duluan pengen cari-cari. Itu artinya kerja mandiri. Itu yang dimaksud ya. Jadi bukan kerja mandiri bahwa dia lebih individualis, bukan itu maksudnya. Ya, belum disuruh tapi sudah nyari-nyari sendiri gitu, sudah mengerjakan tugas sendiri. Ya, saya dulu sering mengerjakan ini, tapi motivasinya itu karena waktu saya di S1 itu statistik ya. Statistik itu begini, dosen saya itu setiap teman saya nggak bisa, dia selalu prima kamu kerjain. Jadi ujung-ujungnya itu saya. Jadi setiap teman saya sudah terakhir nggak bisa, dia memang dosennya sangat cuek lah. Ya, teman-teman saya udah salah. Lalu dia bilang, prima kamu kerjakan. Sejak saat itu Bapak Ibu, jadi saya sebelum, kan kita punya RPS ya, zaman dulu juga punya RPS, saya tahu hari ini materinya tentang apa, itu saya belajar dulu Bapak Ibu. Kenapa saya belajar dulu? Karena nanti saya ditunjuk lagi, saya takut ditunjuk lagi. Walaupun istilahnya ada takut, saya takut ditunjuk lagi. Gitu. Karena kebiasaannya dia, kalau yang lain nggak bisa, terus dia ngalihkannya ke saya. Gitu. Itu kebiasaan dosen itu. Akhirnya ya itu, saya akhirnya belajar. Jadi ada motivasi ya Bapak Ibu. Saya jadi kalau hari ini materinya B, itu sehari sebelumnya minimal saya sudah belajar. Di rumah malam-malam itu saya baca. Ya karena tadi dalam tanda petik takut disuruh, ya kan? Takut disuruh menjawab. Kemudian cepat bosan pada tugas-tugas rutin Bapak Ibu. Jadi dia ingin tugas-tugas yang kreatif, tugas-tugas yang menantang, ya. Kemudian dapat mempertahankan pendapatnya. Jadi ini anak suka mempertahankan pendapat dari sisi A, B, C, D. Jadi dia tidak menyatakan sesuatu, kemudian sesuatu itu dapat dia buktikan dari berbagai macam hal. Berarti kita tahu ini bakat belajarnya sangat tinggi, gitu ya. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya. Jadi tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya itu karena apa? Karena dia sudah baca. Dia sudah baca sehingga ketika dia menyatakan sesuatu mungkin ditentang oleh temannya, dia nggak bisa melepaskan itu karena dia akan menyatakan, dia meyakinkan orang lain. Dia berusaha meyakinkan orang lain bahwa ini dia baca dari artikel ini, artikel itu, artikel macam-macam gitu ya. Kemudian senang mencari dan memecahkan masalah-masalah gitu. Ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu ketemu dengan anak-anak yang seperti ini berarti motivasi belajarnya tinggi. Tinggal Bapak Ibu memoles-moles sedikit, dia akan lebih tinggi lagi, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada beberapa hal yang boleh kita pakai sebagai kata-kata dasar untuk ya terkait dengan motivasi ya. Sukses adalah keberhasilan untuk mencapai tujuan, ya. Jadi sukses itu kita akan sukses kalau tujuan kita sudah dicapai, gitu. Jadi keberhasilan kita mencapai sebuah tujuan itu adalah sebuah kesuksesan. Apapun itu suksesnya, ya. Apapun itu tujuannya, gitu ya. Oke. Berikut, belajar itu merupakan perubahan perilaku. Belajar merupakan perubahan perilaku maupun pengetahuan yang relatif menetap disebabkan oleh pengalaman. Jadi Bapak Ibu berilah kepada siswanya motivasi untuk mencari pengalaman. Ya. Kemudian berilah motivasi bahwa
sukses itu, belajar itu bisa diperoleh dimanapun, bisa memiliki tahap-tahap tertentu gitu ya Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu, motivasi itu tidak hanya berada di ruang-ruang kuliah, tetapi bisa diperoleh di ruang-ruang lain, di tahap-tahap lain dan segala macam gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini terkait dengan beberapa hal motivasi ya. Ini berikut, nah ini juga ini bisa Bapak Ibu baca saja terkait dengan berbagai motivasi. Recording stopped. Oke, Bapak Ibu, selesai materi kita tinggal berdiskusi terhadap beberapa hal yang terkait dengan